Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesehatan di tengah situasi yang serba terbatas guna mencari ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kita. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan mata kuliah kajian Asia Barat Daya atau biasa dulu kita kenal dengan sejarah Timur Tengah, kita akan membahas tentang Perang Salib. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kekuasaan Islam di Timur Tengah pada 3 periode, yaitu periode Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Dan setelah itu kita berlanjut pada peristiwa Perang Salib. Peristiwa Perang Salib, ketika kita membahas ini, terkadang memori kita terbawa jauh ke belakang. Kita akan menghadirkan ingatan-ingatan tentang perseteruan antara dunia timur dan barat. Dunia timur diwakili oleh Islam, dunia barat diwakili oleh Kristen. Kemudian pada babak ini pertanyaan lahir, apakah Perang Salib ini memang perang yang berlandaskan atas kepercayaan agama atau tidak? Ataukah memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perang ini terjadi? Apakah perang ini memang memperebutkan suatu wilayah yang namanya kota suci? Atau perang ini juga terjadi di wilayah lain? Kita tidak pernah tahu apa motif-motif perang ini terjadi, misalnya apa motif orang-orang Eropa kemudian bergabung pada pasukan salib, menyerbu atau membebaskan kota Yerusalem. Kita tidak tahu semua itu sebelum kita mencari tahu secara komprehensif dan melihat peristiwa ini secara menyeluruh. Baiklah, kita akan membahas Perang Salib ini secara garis besarnya saja, karena tidak mungkin membahas peristiwa yang hampir terjadi 2 abad lamanya itu dalam waktu penjelasan ya sekitar 20 menit. Jadi sebelum kita masuk, mungkin ada pengantar atau fakta-fakta yang harus kita ketahui atau setidaknya kita ketahui sebelum kita mengajarkan peristiwa Perang Salib. Jadi kita sebagai calon guru patutnya melihat sebuah peristiwa sebagai suatu landasan dalam membangun karakter peserta didik kita yang baik dan positif ke depan. Sebagai contoh misalnya, dunia barat telah melihat peristiwa ini sebagai inovasi dalam teknologi. Mungkin di antara kita tidak asing lagi banyak game yang berlatar Perang Salib. Misalnya Stronghold. Game-game Stronghold ini berlatar pada Perang Salib dengan keahlian strategi di dalamnya. Jadi dapat dibayangkan bahwa bagaimana orang-orang barat mewariskan pengetahuan, mewariskan memori terhadap suatu peristiwa besar di masa lalu melalui game. Ini yang menarik untuk kita kaji. Sebagai calon guru, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan peristiwa ini, tidak hanya melihat dari segi perangnya, tidak hanya melihat dari segi psikologis terhadap perangnya, namun melihat dari sisi lain yang bisa membuat dan menumbuhkan sisi-sisi positif dari perang ini. Jadi kita tidak hanya mengingat tentang perang-perang saja, tapi ada hal lain yang bisa kita tarik sebagai guru sejarah nantinya. Oke, kita masuk pada pembahasan Perang Salib. Perang Salib dimulai pada tahun 1095 Masehi. Pada 50 tahun pertama, pasukan salib banyak menguasai dan banyak memenangkan peperangan. Sebagian jantung negeri Islam seperti Syria, Palestina itu ditaklukkan oleh pasukan salib. Ratusan ribu kaum muslimin dibantai pasukan salib yang memasuki Yerusalem pada tahun 1099 Masehi, kemudian melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk di kota suci itu. Tidak hanya Islam, tapi siapapun penduduk di kota Yerusalem ketika itu ya dibantai oleh pasukan salib.
Di Masjid Al-Aqsa terdapat genangan darah setinggi mata kaki. Konon katanya itu menjadi tanda bahwa begitu banyaknya pembantaian terjadi di kompleks Tanah Suci atau kompleks Yerusalem. Jadi awalnya perang salib ini banyak dimenangkan oleh pasukan-pasukan salib yang berasal dari Eropa dan kemudian masuk ke kota suci dan merebut kota suci Yerusalem. Faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib. Pertama, adanya desakan dari dinasti Saljuk terhadap posisi dan kedudukan Bizantium Timur di Syam dan Bizantium Barat di Asia Kecil. Bizantium merasa semakin terancam setelah Saljuk memenangkan pertempuran yang sangat menentukan di Musikert pada tahun 1071 Masehi. Sehingga tidak mengherankan jika Kekaisaran Bizantium meminta kekuasaan Eropa untuk membantu mereka dalam menghadapi kekuasaan Muslim, kekuasaan Islam saat itu. Jadi sedikit informasi bahwa Bizantium ini pada masa-masa perang salib, pada masa tahun 1100-an itu sebenarnya kekuasaannya banyak dirondong oleh kerajaan-kerajaan Islam atau dinasti-dinasti Islam yang berada di sekitaran Bizantium atau yang kita kenal dengan Romawi Timur. Letak Bizantium ini sebenarnya sangat penting. Mengapa penting? Karena dia berada di antara Asia dan Eropa, di mana kita tahu bahwa Bizantium adalah pintu masuk dari dunia timur menuju dunia barat, begitupun dari dunia sebaliknya, maka harus melewati Bizantium. Bizantium ini merupakan imperium besar saat itu dan kemudian mengalami kemundurannya ketika menjelang perang salib. Jadi tidak heran ketika Bizantium hampir jatuh, penguasa Bizantium saat itu meminta bantuan kepada Paus di Eropa membantu Kekaisaran Bizantium melawan dinasti-dinasti Islam yang berada di sekitar Bizantium yang hendak meruntuhkan Kekaisaran Bizantium saat itu. Walaupun kita tahu pada akhirnya Bizantium juga runtuh, dikuasai oleh Turki Ottoman. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa seruan perang salib sebenarnya di awal-awal adalah seruan mempertahankan Romawi Timur atau seruan mempertahankan Bizantium dari kepungan dinasti-dinasti atau kerajaan-kerajaan Islam yang berada di sekitaran Bizantium yang semakin hari semakin besar. Dari sini menandakan bahwa motif perang salib yang awal-awalnya adalah motif politik, di mana kita tahu orang yang berpengaruh atau entitas yang berpengaruh di Eropa adalah kepausan, di mana kepausan ini memiliki pengaruh politik yang cukup besar pada kerajaan. Jadi ketika Paus memberikan semacam fatwa untuk ikut berperang, maka rakyat pasti akan ikut karena itu bisa jadi sebagai titah atau dianggap sebagai perang suci. Selanjutnya, faktor kedua adalah faktor agama. Faktor ini cukup dominan dalam mendoktrin perang salib, meskipun sebenarnya persoalannya cukup kompleks. Agama Kristen berkembang di Eropa Barat, terutama setelah Paus mengadakan reformasi. Sementara itu, Kristen mendapat saingan agama-agama lain, termasuk Islam yang berhasil mengambil alih kekuasaan Bizantium Timur yang juga menganut agama Kristen seperti Syria dan Asia Kecil. Termasuk juga Spanyol, yang kita kenal Islam pernah berjaya di sana. Spanyol adalah benteng di bagian barat, Konstantinopel atau Bizantium itu adalah benteng di bagian timur. Kedua pintu gerbang ini telah digempur oleh kaum muslimin sejak Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh dinasti Islam Abbasiyah, kemudian dilanjutkan pada dinasti Saljuk. Jadi ini berhubungan pada faktor sebelumnya di mana Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu sudah mengalami sebenarnya kemunduran karena adanya perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Mari kita cermati dengan baik bahwa selain faktor agama yang dominan, ada juga faktor ekonomi yang menentukan jalannya perang salib ini. Faktor ini juga turut berperang dalam mendorong terjadinya perang salib. Ketika Eropa Barat, terutama Prancis, melancarkan propaganda perang, negaranya sedang mengalami krisis ekonomi yang amat parah. Karena itu, sebagian besar golongan rakyat yang miskin dan nomaden menyambut baik seruan ini.
bukan karena panggilan agama, akan tetapi kebutuhan pribadi. Buktinya mereka yang ikut dalam pasukan salib banyak melakukan perampokan dan merampas makanan harta benda sesama orang Kristen dalam perjalanan menuju Konstantinopel ketika hendak membantu kekaisaran Bizantium. Begitu juga pada perjalanan selanjutnya ketika menyerang Yerusalem. Jadi mereka pasukan salib ini sebenarnya ada sebagian yang memang berasal dari golongan masyarakat diserukan oleh rajanya untuk ikut berperang dalam perang salib atas dasar perang suci. Selain itu, muncul 3 pelabuhan besar seperti Venesia, Genoa, dan Pisa yang berada di bawah pemerintahan Italia, yang terutama memberikan bantuan beberapa armada laut. Dari sini kita tahu bahwa ternyata Italia ini punya kepentingan dalam perang salib. Pemerintah Italia bermaksud untuk menguasai dan menduduki pelabuhan-pelabuhan. Jadi kalau di Laut Mediterania itu, di situ ada wilayah Italia yang beririsan dengan Mediterania. Jadi ternyata Italia ini punya kepentingan karena Italia ini sebenarnya dia tidak bisa menguasai Laut Tengah karena Laut Tengah ini juga dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Jadi pemerintah Italia ini bermaksud menguasai dan menduduki pelabuhan-pelabuhan di timur dan selatan Mediterania seperti pelabuhan Syam, agar perdagangan di timur dan barat mereka bisa kuasai. Kepentingan ekonomi nampak ketika tentara salib mengarahkan serangannya ke Mesir dalam perang salib 4. Jadi di sini bisa kita lihat motif Italia ikut dalam peperangan ini agar pelabuhan-pelabuhan mereka itu tumbuh. Bukan lagi pelabuhan-pelabuhan Bizantium yang besar, namun pelabuhan Italia juga bisa bertumbuh menjadi pelabuhan yang penting bagi Eropa ketika itu. Ini sejalan dengan yang dibahas sebelumnya bahwa kita tahu bahwa pintu untuk masuk ke Eropa itu ada di Bizantium atau yang kini dikenal dengan Istanbul. Selain faktor agama, ekonomi, dan faktor politik yang tadi dijelaskan, ternyata ada juga faktor lain, yaitu faktor sosial politik. Mari kita simak baik-baik faktor sosial politik yang dimaksud. Faktor sosial politik juga memainkan peranan yang dominan dalam konflik perang salib ini. Hal ini dapat dilihat dari gejala berikut. Seperti masyarakat Eropa pada abad pertengahan terbagi atas 3 kelompok. Pertama, kelompok agamawan yang terdiri dari orang-orang gereja dan bangsawan. Yang kedua, kelompok ksatria yang terdiri dari para bangsawan dan penunggang kuda. Yang ketiga, ada kelompok petani dan hamba sahaya. 2 kelompok pertama, yaitu kelompok agamawan dan kelompok ksatria ini, merupakan kelompok kecil yang secara keseluruhan merupakan institusi yang berkuasa dan dipandang dari segi sosial politik yang aristokratis. Sedangkan kelompok ketiga merupakan golongan terbesar yang dikuasai oleh kelompok pertama dan yang kedua, yang harus memberikan kerja keras terutama untuk memenuhi kepentingan golongan pertama dan kedua tadi. Jadi ketika terjadi seruan untuk melakukan perang salib, mereka menganggap bahwa perang salib ini adalah panggilan suci yang harus ditunaikan. Itulah yang mengapa banyak penduduk-penduduk Eropa yang ketika itu ikut dalam perang salib. Bagi mereka kelompok ketiga ini tadi, kalaupun ditakdirkan mati, lebih baik mati suci daripada mati kelaparan dan hina di tanah sendiri. Jadi ketika dia ikut perang salib, maka ketika pasukan itu mati, dianggap bahwa mereka mati dalam keadaan suci atau mati akan masuk dalam surga. Dan itu dipertegas oleh Paus ketika itu, di mana Paus selaku otoritas tertinggi agama Kristen memberikan jaminan bahwa pasukan-pasukan yang membela dalam perang salib, dalam hal membebaskan Yerusalem, itu akan masuk surga ketika mereka mati. Jadi doktrin ini yang semakin melekat di masyarakat Eropa, khususnya golongan yang ketiga tadi, semakin memperkuat masyarakat untuk ikut bergabung dalam
membebaskan kota suci Yerusalem dari pandangan barat. Selanjutnya, pemicu timbulnya perang salib. Sampai abad ke-11 Masehi, di bawah pemerintahan kaum muslimin, Palestina merupakan kawasan yang sangat tertib. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Islam hidup bersama. Yerusalem merupakan kota suci bagi ketiga agama samawi, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Di dalam kota inilah letaknya Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan menjadi kiblat pertama umat muslim sebelum berpindah ke Ka'bah di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra, itu singgah sholat di Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit melakukan Mi'raj. Selain itu, Nabi Isa juga lahir di kota ini, yaitu di Baitul Ham atau bahasa Ibrani-nya biasa dikenal dengan Bethlehem, berdekatan atau berada satu kompleks dengan Masjidil Aqsa atau biasa dikenal dengan Al-Quds atau biasa juga dikenal dengan Yerusalem. Di masa pemerintahan Khalifah Umar pada tahun 13 sampai 12 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi, Yerusalem dapat direbut dari tangan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dalam satu penyerahan kuasa secara damai. Khalifah Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota suci itu atas desakan dan persetujuan Bishop Agung. Berabad-abad lamanya, kota ini aman dan damai di bawah kekuasaan Islam. Para penduduknya bebas beragama dan tidak ada desakan untuk mengikuti agama lain ataupun intimidasi untuk mengikuti agama lain. Mereka melakukan aktivitas beribadah itu secara damai dan tidak ada paksaan. Orang-orang Nasrani atau Kristen dari seluruh dunia juga bebas datang untuk melakukan ziarah di kota Yerusalem ini dan juga menjalankan upacara keagamaan. Orang-orang Kristen dari segenap pelosok termasuk Eropa datang juga berziarah ke kota Yerusalem ketika Yerusalem berada di bawah kekuasaan Muslim. Dalam prosesi ziarah ini biasanya pembesar-pembesar Eropa biasa datang dengan membawa banyak prajurit. Ada kemudian yang membawa prajuritnya yang cukup banyak dengan membawa peralatan perang. Namun ketika Kekaisaran Turki Saljuk memerintah, upacara seperti upacara keagamaan itu tidak diperbolehkan lagi dengan alasan keselamatan karena banyak peziarah-peziarah Eropa yang datang dan kemudian bertemu di kota Yerusalem dan terjadi gesekan di antara mereka. Kemungkinan karena upacara tersebut semakin berbahaya, terlebih lagi kelompok-kelompok yang turut andil dalam upacara itu sering menimbulkan kegaduhan dan huru-hara. Disebutkan pada tahun 1064 Masehi, Bishop memimpin pasukan sejumlah 7.000 orang dalam peziarah yang terdiri dari kumpulan bangsawan atau baron dan para pahlawan yang telah menyerang orang-orang Arab dan Turki. Atas alasan inilah, Kekaisaran atau dinasti Turki Saljuk itu melarang peziarah dalam bentuk besar. Hal inilah yang membuat kekaisaran-kekaisaran yang ada di Eropa itu merasa bahwa kota Yerusalem itu ditutup untuk peziarah dan menyerukan adanya pembebasan kota Yerusalem. Dari sinilah cikal bakal sebenarnya lahirnya perang salib atas dasar musik keagamaan, atas dasar rasa keagamaan, atas rasa keyakinan. Maka penguasa-penguasa Eropa merasa bahwa kota Yerusalem itu perlu dibebaskan karena kita tidak dilarang lagi oleh dinasti Turki Saljuk atau dinasti Saljuk untuk menziarahi kota suci tersebut, di mana kota suci ini dianggap bahwa kota suci ini memiliki ikatan batin dengan para pemeluk agama-agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa pentingnya membebaskan agama ini bagi kaum Nasrani dari Eropa. Kita masuk pada pembahasan perang salib. Jadi perang salib ini terjadi 8 kali perang dalam rentang tahun hampir 2 abad lamanya. Jadi perang ini perlu diketahui, perang ini tidak selamanya terjadi di Yerusalem. Ada juga terjadi di Tunis, ada juga terjadi di Mesir, dan ada juga terjadi di Bizantium atau Konstantinopel.
Tujuannya apa? Adalah membebaskan kota suci Yerusalem dari gangguan peziarah bagi umat Kristen dari Eropa. Dan bagi umat Muslim, ini mempertahankan Yerusalem juga sebuah semacam kewajiban. Jadi sebenarnya sejarawan tidak boleh berpihak di mana kedua konflik ini melibatkan agama. Apakah benar-benar melibatkan agama? Sebenarnya tidak juga sepenuhnya. Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1096 Masehi. Pasukan salib diberangkatkan untuk merebut kota Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Pasukan tiba di Godfrey merebut Yerusalem. Mereka mendirikan negara-negara salib, yakni negara-negara mereka di wilayah-wilayah yang diduduki oleh tentara salib. Negara-negara ini biasanya dikenal dengan negara-negara yang terletak di laut-laut Mediteran. Namun karena kelemahan Bizantium dan perpecahan di kalangan muslimin sendiri, negara-negara boneka ini berkembang sebagai negara-negara Latin yang feodalis dan tirani, di mana seluruh penduduk Yahudi dan Muslim dihabisi sendiri oleh penguasanya. Perang salib ini sebenarnya juga memberikan gambaran bahwa tidak selamanya perang ini berdasarkan atas pembebasan kota suci Yerusalem dan perang suci Yerusalem. Jadi pada bagian-bagian perang salib pertama, penguasa-penguasa tiran yang didukung oleh pasukan salib juga sebenarnya melakukan pembantaian kepada rakyatnya sendiri. Kemudian kita berlanjut pada perang salib kedua yang berlangsung antara 1147 sampai 1149 Masehi. Pasukan salib berusaha merebut wilayah-wilayah sepanjang pantai Laut Tengah, baik yang dikuasai muslimin maupun bukan. Seperti misalnya wilayah Athena, Koritia, dan beberapa pulau-pulau di Yunani, mungkin juga pulau Siprus. Ini menunjukkan bahwa serangan salib sebenarnya tidak spesifik ditujukan hanya kepada umat muslim, karena kita tahu bahwa Athena ini bukan dikuasai muslim, tapi kemudian ditaklukkan juga oleh pasukan salib. Jadi ini sekaligus membantah bahwa perang salib tidak sepenuhnya karena perang suci, karena agama. Salib kedua ini lebih kepada penaklukan wilayah-wilayah di sekitar Laut Mediteran dengan menggunakan semangat perang salib atau perang suci. Baik itu wilayah yang dikuasai oleh Muslim maupun non-Muslim, dalam hal ini Nasrani, mereka juga menjadi sasaran dari perang salib yang pasukan salib yang berada dari Eropa ketika itu. Lalu kita lanjut pada perang salib ketiga yang berlangsung antara tahun 1189 sampai tahun 1192 Masehi. Perang salib ketiga terjadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mempersatukan kembali wilayah-wilayah Muslim yang ada di Mesir dan Syria. Perang ini merupakan perang salib terbesar. Pada perang ini pihak Kristen dipimpin oleh Philip Augustus dari Prancis dan Richard Leonhard dari Inggris. Sementara kaum muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau biasa kita kenal dengan Saladin. Pada masa itu kekhalifahan Islam terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Fatimiyah yang di Kairo yang bermazhab Syiah dan dinasti Saljuk yang berasal dari Turki yang bermazhab Sunni. Pada tahun 1171, Salahuddin berhasil menyingkirkan dinasti Fatimiyah di Mesir yang merupakan bagian yang kontra daripada kekuasaan kekhalifahan yang berada di Baghdad ketika itu dan mendirikan pemerintahan Ayyubiyah yang loyal kepada khalifah. Pada tahun 1187, Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem yang setelah perang salib pertama, kedua, dan ketiga itu berhasil dikuasai oleh umat Kristen dari Eropa dengan tentara salibnya. Jadi pada perang salib ketiga, Yerusalem kembali dikuasai oleh Muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib keempat. Jadi perang salib selalu bermuatan agama atau perang suci, dianggap sebagai perang suci. Terjadi ketika pasukan salib dari Eropa Barat ingin mendirikan kerajaan Norman di atas puing-puing Yunani. Paus Innocentius III menyatakan pasukan salib mulai murtad. Jadi dianggap bahwa yang tidak mau berperang itu dianggap murtad. Di Konstantinopel, permintaan tentara salib menimbulkan perlawanan rakyat yang dibalas tentara salib dengan membakar kota itu serta mendudukan kaisar Latin serta padri Latin. Sebelumnya kaisar dan padri Konstantinopel selalu Yunani. Berarti bukan lagi orang lokal yang didudukan sebagai penguasa ketika itu. Setelah
tentara salib menguasai Turki. Tahun 1212 Masehi, ribuan pemuda Prancis diberangkatkan dengan kapal untuk bergabung dengan pasukan salib. Namun oleh kapten kapal, mereka justru dijual sebagai budak ke Afrika Utara. Inilah yang membuat reputasi pasukan salib kemudian semakin pudar. Pada perang salib kelima, diumumkan oleh Paus Innocentius dan Kansil Lateran IV yang juga menetapkan undang-undang inkuisisi dan berbagai aturan anti-Yahudi untuk mendapatkan kembali kontrol atas pasukan salib. Jabatan Raja Yerusalem digantikan oleh Wakil Paus. Jabatan Raja Yerusalem ini hanyalah formalitas sebenarnya, karena kita tahu bahwa pada perang salib ketiga, Yerusalem sudah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan jabatan yang diangkat oleh Paus Innocentius ini sebenarnya tidak begitu kenyataannya di lapangan, atau secara de facto tidak berlaku, karena kota Yerusalem sudah dikuasai oleh umat muslim. Kemudian serangan salib ke-6 atau perang salib ke-6 dipimpin oleh Kaisar Jerman Frederick II sebagai orang yang dimurtadkan. Tadi kita sudah bahas bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang ini dia dimurtadkan oleh Paus. Dia berhasil. Jadi Frederick II ini kemudian melakukan serangan kembali kepada kota Yerusalem untuk membebaskan kota Yerusalem dari Salahuddin Al-Ayyubi atau pasukan Muslim. Dia berhasil merebut kembali Yerusalem. Paus dengan terpaksa mengakui dia sebagai Raja Yerusalem. 10 tahun kemudian ia berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin. Jadi pada serangan salib ke-6 ini, Yerusalem itu sempat dikuasai oleh Raja Frederick II yang kemudian dianggap sebagai kemenangan tentara salib. Pada serangan salib ke-7 yang berlangsung antara 1248 hingga 1254. Perang salib ke-7 ini dipimpin oleh Louis ke-9 dari Prancis yang telah dinobatkan sebagai orang suci oleh Paus Bonifatius ke-8. Meski di negaranya Louis dianggap penegak hukum yang baik, namun ia memimpin organisasi ketika perang salib itu tidak cukup kuat atau biasa dikatakan dengan amburadul, sehingga membuatnya cepat dikalahkan dan tertangkap ketika itu di Mesir. Sehingga orang-orang Prancis harus menebusnya dengan emas ketika itu. Jadi perang salib ke-7 ini sebenarnya berlangsung tidak cukup lama, tidak seperti perang-perang salib sebelumnya, karena cepat dipatahkan. Kemudian Louis IX ditangkap dan harus ditebus oleh emas. Perang salib ke-8. Jadi perang salib ke-8 setelah Louis IX ditangkap kemudian ditebus, ternyata Louis IX ini tetap melakukan aksi perlawanan dengan mengatur kembali perang salib dengan berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa negara di wilayah perang salib di Suriah. Kalau sebelumnya Louis IX ini tertangkap di Mesir, perang salib ke-8 ini Louis IX kemudian berperang di wilayah Syam atau Suriah. Namun perang ini tidak berlangsung lama, hanya berlangsung 2 tahun. Setelah itu Louis IX meninggal, maka pergerakannya kemudian terhenti. Dari kematian Louis IX ini sebenarnya tetap ada perlawanan-perlawanan kecil yang terjadi untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun perang ini tidak berarti begitu besar. Apalagi ketika Turki Ottoman berhasil menguasai Istanbul atau Konstantinopel atau Romawi Timur, maka otomatis Yerusalem berada di bawah kekuasaan Turki Ottoman selama berabad-abad lamanya. Jadi Turki Ottoman sebagai pelanjut kekuasaan Islam saat itu menjadikan kota Yerusalem sebagai kota yang bisa dikunjungi oleh peziarah dari manapun. Perang salib ini berjalan hampir 200 tahun lamanya dan begitu memakan banyak korban, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Satu yang harus kita pahami bahwa perang salib ini tidak selamanya bermotif agama. Ada juga perang bermotif ekonomi, ada juga bermotif politik. Jadi kita sebagai guru sejarah baiknya melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu yang bisa diambil pesan-pesannya yang positif. Misal, perang ini tidak hanya bermotif agama. Jadi tidak selamanya orang yang berperang itu adalah perang suci.
membebaskan suatu kota dan membunuh orang lain. Itu sebenarnya membunuh orang lain pada prinsipnya itu tidak dibenarkan oleh siapapun. Seharusnya kota ini tidak boleh ditutup oleh siapapun. Seperti yang terjadi saat ini, kota Yerusalem masih menjadi kota yang diperebutkan oleh bangsa Palestina dan bangsa Yahudi. Yang kemudian kita ketahui bahwa bangsa Palestina kebanyakan tertindas oleh bangsa Yahudi yang menganggap kota Yerusalem adalah kota umat Yahudi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota ini dalam sejarahnya milik 3 agama besar. Seharusnya kota ini terbuka untuk siapapun. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan mengenai garis-garis besar perang salib. Adapun perang salib ini tentu membawa pesan-pesan dari masa lalu. Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita pelajari dari sini tentu semoga tidak terulang dengan perang-perang yang mengatasnamakan agama. Perang harus dilihat sebagai pelajaran agar kita tidak terjerumus pada kepentingan-kepentingan sektarian, kepentingan-kepentingan agama yang mengatasnamakan perang suci. Seharusnya tidak ada lagi perang di dunia ini yang mengatasnamakan keyakinan. Keyakinan itu adalah mencintai, mengasihi sesama manusia. Itu sebenarnya sudah cukup. Jadi dari perang kita harus belajar menanamkan kepada peserta didik kita bahwa sejarah kita bukan hanya sejarah perang, tapi sejarah kita adalah sejarah kemanusiaan. Itu yang perlu ditanamkan kepada peserta didik kita. Adapun kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian penyampaian saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.